Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Rahmawan J. Umar, salah satu guru yang mengasuh mata pelajaran pendidikan sosiologi pada SMA Negeri Tamalabang, yang kemudian akan memberikan umpan balik topik yang kedua terhadap salah satu mahasiswa PPG Piloting 2 atas nama Ibu Susana Samu Prameswari Glegur pada Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, jadi pada topik kali ini adalah saya ingin memberikan umpan balik terhadap pembelajaran sosial emosional. Nah, tentu kita semua tahu bahwa pembelajaran sosial emosional ini sebenarnya ini adalah dasar dari semua pembelajaran yang ada. Kenapa saya katakan bahwa dasar dari semua pembelajaran? Karena sosial emosional ini bukan hanya pada tahapan atau pada jenjang SMA, tapi juga proses pemberlakuannya itu justru malah dari tingkat yang terendah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga pada tingkat SMA dan sampai pada perguruan tinggi. Nah, kenapa sehingga pembelajaran sosial emosional ini begitu penting? Karena dalam penerapannya terhadap peserta didik itu sendiri tentu sangat bermanfaat ya. Karena sudah jelas kita tahu bahwa misalnya seperti yang disampaikan oleh Collaborative for Academic, Social and Emotion Learning, bahwa sosial emosional itu sendiri di mana seorang anak, baik itu mulai dari tingkat yang terendah hingga pada orang dewasa, dia mampu menerapkan pengetahuan, mampu menerapkan keterampilan, sikap, hingga pada mengembangkan identitas dirinya yang sehat. Ya, setelah mengembangkan identitas diri yang sehat, juga kemudian mampu untuk mengelola dan mencapai tujuan yang pribadi dan efektif. Nah, jadi kemudian setelah kita mampu mengelola emosional dan pribadi yang baik, juga harus mampu merasakan juga menunjukkan empati dari dalam diri kita sendiri terhadap orang lain di lingkungan sekitar kita. Nah, oleh karena itu ya, penerapan pembelajaran sosial emosional ini sebenarnya akan sangat bagus ketika di dalam lingkungan pembelajaran itu kita mampu memberikan kolaboratif yang baik. Nah, jadi kolaborasi ini bukan hanya antar peserta didik saja, tapi baik juga antar guru atau tenaga kependidikan, atau guru dengan peserta didik, hingga pada peserta didik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Nah, lalu sebenarnya aspek sosial emosional itu apa saja? Nah, aspek sosial yang pertama itu adalah tentang kesadaran diri. Kesadaran diri adalah di mana kita, baik dalam diri kita ini, kita mampu untuk memahami emosionalnya kita, pemikirnya kita, serta nilai-nilai perilaku dalam berbagai konteks situasi. Jadi kesadaran diri ini sebenarnya kenapa sehingga tadi saya katakan bahwa dari tingkat yang terendah hingga pada yang orang dewasa, karena kesadaran ini harusnya kita sebagai manusia pada dasarnya kita mampu mengelola emosi dan nilai-nilai itu, baik itu di lingkungan pembelajaran atau di lingkungan terkecil, dalam hal ini lingkungan keluarga, hingga pada lingkungan masyarakat. Nah, jadi ketika kita sudah mampu untuk mengelola kesadaran diri kita dengan baik, pemikiran kita dengan baik, dan nilai-nilai yang mampu mempengaruhi berbagai pemikiran hingga dalam konteks semua situasi yang terjadi pada diri kita. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentang manajemen diri. Nah, pada manajemen diri ini, kemampuan untuk mengelola emosi dan pikiran serta perilaku itu dia harus secara
efektif dalam berbagai situasi. Untuk apa? Untuk supaya bisa mencapai tujuan dengan aspirasi yang baik. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kesadaran sosial. Jadi awalnya tadi adalah kesadaran diri, manajemen diri, dan yang berikut adalah kesadaran sosial. Kenapa sehingga kesadaran sosial ini juga begitu penting? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia, tentu kesadaran sosial ini juga menjadi yang terpenting. Kenapa menjadi yang terpenting? Karena di dalam kita berkehidupan sosial, kita juga punya rasa moral yang baik, atau kita juga punya rasa empati terhadap apapun yang terjadi di dalam lingkungan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita sudah mampu untuk mengembangkan kesadaran diri dan mampu untuk memanage diri, nah maka hal yang berikut yang ketiga adalah tentang kesadaran sosial, ya, dimana termasuk kita juga harus tahu tentang latar belakang sosial di lingkungan kita sehari-hari, dan juga budaya dan konteks yang berbeda dimanapun itu. Nah, itu adalah yang ketiga. Lalu yang keempat adalah tentang keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini juga sangat penting, ya, sangat penting dalam pembelajaran, karena kita mampu memahami perspektif, kemudian dalam memelihara hubungan yang sehat. Nah, jadi keterampilan sosial ini juga sangat berpengaruh, ya, dimana supaya pada saat kita menjalani kehidupan ini, tentu sebagai baik itu peserta didik, baik itu guru dan tenaga kependidikan, juga di dalam membangun hubungan itu juga harus dengan cara kita mampu untuk mengontrol situasi, baik itu individu maupun kelompok. Nah, itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi seperti biasa tadi, baik itu sebagai peserta didik maupun sebagai guru maupun sebagai tenaga kependidikan, tentu kita selalu diperhadapkan dengan bagaimana cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Agar apa? Agar supaya apapun yang kita ambil itu mampu kita berusaha untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil itu. Nah, jadi dari kelima aspek sosial tentang pembelajaran sosial emosional ini yang kemudian akan menjadi dasar dalam pembelajaran. Nah, misalnya ketika pertanyaannya adalah penerapan sosial emosional dalam pembelajaran di kelas itu bagaimana? Ya, tentu dari penerapan sosial emosional ini antara siswa dengan siswa itu mampu mengontrol emosional itu secara baik, baik itu emosionalnya terhadap sesama peserta didiknya, emosionalnya terhadap guru, maupun emosionalnya terhadap tenaga kependidikan, hingga pada semua aspek di dalam lingkungan pembelajaran itu sendiri. Lalu yang berikut adalah misalnya ketika kita sudah mampu atau peserta didik ini sudah mampu untuk memahami kesadaran emosional dengan baik, maka sudah tentu dalam menerapkan pembelajaran juga pada saat pembelajaran berlangsung itu akan sangat baik, dimana pada saat guru yang bersangkutan memberikan pembelajaran terhadap peserta didik, kita mampu menerima setiap apapun materi yang diberikan. Karena apa? Karena pada dasarnya kita sudah memahami tentang kesadaran emosional itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah tentang sikap. Nah, sikap peserta didik ini adalah akan sangat baik ketika dari pemahaman terhadap kesadaran emosional tadi itu sudah sangat baik. Misalnya mulai dari kesadaran diri, lalu manajemen diri, yang berikut adalah tentang kesadaran sosial, lalu tentang keterampilan sosial, hingga pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, jadi mungkin sedikit ini adalah gambaran tentang umpan balik topik yang kedua terhadap pembelajaran sosial emosional yang telah diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.